surgawi, kami bersyukur dan terima kasih hari ini kami dapat menyembah mengagungkan Tuhan dalam rangka mensyukuri atas kebaikan, kemurahan Tuhan atas kami semua, secara khusus atas gereja Tuhan yang dipercayakan kepada kami selama 33 tahun. Terima kasih kami dapat sampai ke 33 tahun oleh karena kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami masih dapat berbakti, menyembah dan melayani semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bela sembah puji kami, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dan membesarkan Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah, sehingga semua kami diberkati, kami ditolong dalam rangka mengikut dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita dapat bersama-sama. Meskipun tidak banyak kita hadir, memang situasi dan keadaan negara kita bahkan dunia ini yang terus atau masih lebih tepat dilanda pandemi saat ini. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kita, sukacita kita untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, tatkala kita memuji Tuhan, menghayati pujian, bersyukur, memuliakan Tuhan. Saya teringat 33 tahun yang lalu, saya dengan ibu kami masih di Jakarta. Kami melayani dari Jakarta ke sini, lebih kurang 1 tahun kami bolak-balik Jakarta. Setiap minggu pasti kami ke sini dan saya bukan setiap minggu tetapi hari-hari biasa saya datang ke sini dalam rangka memulai pelayanan di sini. Ibu tidak bisa waktu itu karena anak-anak masih kecil dan dia masih bekerja, sehingga akhir pekan kami bersama-sama keluarga dapat kembali di sini. Kami memulai pelayan di sini karena pimpinan, kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Kami tidak memikirkan apa yang akan kami dapat, dan memang tidak ada yang kami dapat waktu itu dari gereja karena memang kami baru mulai, kita mulai. Tapi ada sesuatu di dalam diri kami bahwa kami ingin melayani Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Kami tidak melihat apa yang akan kami terima, tapi yang kami mau melayani dan memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, kita akan menyaksikan perjalanan gereja kita melalui video, foto-foto yang ada mulai dari tempat yang kedua sebenarnya itu. Karena yang pertama kali rumah jemaat, karena zaman dulu belum terlalu banyak foto-foto, apalagi seperti sekarang ada HP bisa ke foto dan sebagainya. Karena saya bukan orang ya punya, sehingga tidak ada foto-foto waktu itu. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka saya harapkan kita yang hadir dan jemaat Tuhan yang ada di rumah supaya memberikan waktu hari ini dalam rangka mengikuti perjalanan gereja kita dari awal sampai sekarang ini. Firman Tuhan untuk kita hari ini saya bacakan dari Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Seharusnya kita baca ayat 1 sampai 9, tetapi saya bacakan ayat 8 dan 9 saja.
Ayat ke-8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ayat yang ke-9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik. Itulah merupakan tema kita dalam rangka kita mensyukuri kebaikan Tuhan selama 33 tahun ini. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik kepada kita, kepada saya, kepada kita semua. Tuhan itu baik. Bukti Tuhan baik harus kita lihat dan harus kita pahami. Sehingga kita tidak hanya berkata Tuhan itu baik. Tetapi apa bukti Tuhan itu baik? Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan mengizinkan kita berulang tahun. Dalam rangka kita merayakan mengucap syukur. Hari ini yang ke-33 tahun. Bagi saya dan bagi kita semua. Bahwa Tuhan itu baik. Sehingga kita dapat berulang tahun. Kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Menyikapi atau mensyukuri kebaikan Tuhan selama 33 tahun ini. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu baik kepada gereja kita, kepada kita. Bukan tidak ada tantangan selama 33 tahun ini. Apalagi di awal-awal banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak hal yang membuat para yang pendahulu itu merasakan, mengalami sesuatu yang tidak mudah dilewati. Tuhan itu baik. Maka kita sampai pada hari ini. Kita berulang tahun karena Tuhan itu baik. Baik kepada kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Yang berikut saudara sekalian, Tuhan itu baik dapat dibuktikan dengan saya dan saudara masih ada sekarang. Kalau Bapak, Ibu dan saya masih ada sekarang, membuktikan, memberitahukan, menjelaskan kepada kita secara pribadi bahwa Tuhan itu baik kepada saya dan kepada Bapak, Ibu dan kepada kita semua. Kalau Tuhan itu tidak baik dengan segala tingkah laku dan gaya dan cara hidup kita, mungkin Tuhan sudah tidak izinkan lagi. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan dan menunjukkan kebaikannya. Saya dan saudara kita dapat masih berbakti, kita mensyukuri kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita dapat hidup sekarang ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, sewaktu saya di rumah sakit, saya menyaksikan beberapa orang yang telah dipanggil Tuhan. Masuk sore, pagi-pagi sudah tidak ada lagi. Dan tiba-tiba malamnya masih gagah dan kuat, pagi-paginya sudah tidak bergerak lagi. Saudara sekalian, kalau saya ada karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, Dia memberikan kesempatan kepada saya, bahkan kepada kita semua masih ada sekarang ini. Itu bukti Tuhan itu baik kepada kita. Ya, berikut bukti Tuhan baik, saudara sekalian. Saya dan saudara masih bisa menyembah Tuhan. Saudara dan saya masih bisa melayani Tuhan. Ini menyatakan, menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Dia masih memberikan kesempatan, Dia masih memberikan waktu kepada kita, Dia masih memberikan kepada kita hari ini untuk dapat menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Tuhan itu baik, maka Bapak Ibu ada sebagaimana ada hari ini. Banyak hal yang kita lihat, yang kita pahami, bukti-bukti Tuhan itu baik. Tapi saya pikir dalam situasi sekarang tidak perlu kita panjang lebar. Tapi ini 3 hal, minimal itu bukti bahwa Tuhan itu baik kepada saya, kepada kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tatkala kita berulang tahun, baik secara pribadi, baik itu lembaga seperti gereja, bangsa dan negara kita melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengerti kebaikan Tuhan? Supaya kita mengerti, saudara sekalian, Mazmur 77,
ayat 11 sampai 12 dikatakan, aku mengingat dan menyebut kebaikan Tuhan. Saya dan saudara mengingat, menyebut perbuatan-perbuatan dalam hidup kita. Maka kita akan mengerti, memahami bahwa Tuhan itu baik. Mazmur 77 ayat 11 sampai 12. Aku hendak menyebut, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan kita menyebut, kita mengingat, wah kita akan mengerti Tuhan itu baik. Tuhan itu betul-betul baik, memelihara dan menyertai saya dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Tuhan itu baik. Ingat, sebut perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lewatin saja, wah saya bisa melewati hari ini. Itu ya merupakan wujud pernyataan Tuhan itu baik kepada saudara dan saya. Maka ingat kebaikan Tuhan, sebut kebaikan Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa itu Tuhan baik. Yang kedua, saudara sekalian, cara mengerti kebaikan Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 90 ayat 12, menghitung berkat Tuhan. Selama hari-hari kehidupan kita ini, apakah saya dan saudara mengingat, menghitung kebaikan Tuhan? Apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara, napas yang sudah berikan, kita bisa bangun lagi pada pagi ini, kita dapat datang menyembah Tuhan ini. Hitung kebaikan Tuhan, hitung berkat Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin dan pasti terjadi, kita ada kesulitan, ya, kita ada pergumulan, tetapi coba Bapak Ibu sekalian, kita semua menghitung kebaikan Tuhan. Dengan kita menghitung kebaikan Tuhan, kita akan melihat, memahami bahwa Tuhan itu baik kepada saya dan saudara. Tuhan itu memperhatikan saudara dan saya. Tuhan itu mempedulikan saudara dan saya. Hitung berkat Tuhan. Bukan masalah besar, bukan masalah kecilnya, tetapi hitung kebaikan Tuhan agar kita paham, agar kita mengerti. Tuhan itu baik. Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Nah, saya pikir dua hal ini sudah cukup. Bisa ditambah lagi untuk mengerti kebaikan Tuhan. Tapi dengan dua hal ini, mengingat, menyebut perbuatan Tuhan, menghitung berkat Allah, saya dan saudara akan paham, akan mengerti bahwa Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur. Bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dan mewujudkan kebaikannya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Dasarnya. Atau mengapa kita bersyukur dan berterima kasih? Saudara sekalian, orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih, berarti menyatakan bahwa saya saudara umat Tuhan gereja Kristus Romawi Indonesia Jemaat Salom mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, tahu kebaikan Tuhan, tahu kemurahan Tuhan. Ingat, mengerti, maka bersyukur. Saya terharu di awal ibadah tadi waktu ya WL Singer ajak kita bernyanyi. Saya terharu, senang tetapi bercampur aduk. Mensyukuri kebaikan Tuhan itu. Saya melihat ke belakang bagaimana perjalanan itu. Mungkin Bapak Ibu yang muda-muda belum mengerti. Tetapi bagi saya mensyukuri, terima kasih kepada Tuhan, wajar dan bagus. Tanda kita mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana liku-liku perjalanan gereja kita. Bagaimana perjalanan saya dengan ibu melayani dan jemaat melayani pada awalnya. Bersyukur kebaikan Tuhan. Kalau kita beribadah di bangku yang bagus,
dulu itu mungkin masih ada di sana. Itu pengurus waktu itu Pak Ota Sweet, Pak siapa yang masih ada sekarang, Pak Firman, itu pemula. Mereka yang jemaat mula-mula saya berbakti mulai di sini. Kita buat kursi yang penting itu ada tempat duduk. Mungkin yang dulu-dulu Pak Sutadi masih ingat kali itu. Ya. Karena Pak Sutadi dan beberapa teman mereka lah pemuda awal, Pak Barabas itu pemuda-pemuda awal. Ya, banyak yang lain. Pengurus membuat kursi. Ya, membuat kursi. Itu tidak ada uang, tetapi mereka kumpulan beli kayu ini dan sebagainya, beli paku dan sebagainya, dibuat. Yang penting jemaat ada tempat duduk. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dikerjakan bersama-sama, bergotong royong, karena tidak ada uang untuk membeli atau memesan. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita ingat kebaikan Tuhan, karena kita ingat perhatian Tuhan, kita ingat peduli Tuhan. Itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang setiap kali kita berulang tahun, kita bersyukur, berterima kasih karena kita ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita bersyukur karena kita mengerti bahwa Tuhan itu baik bukan teori, bukan suatu pemikiran, suatu rencana keinginan. Tetapi Tuhan itu baik, real, nyata. Maka kita tahu dan mengerti kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Jikalau kita mengucap syukur 33 tahun gereja kita, saya dan saudara kita mengajak semuanya yang muda-muda, kita mengerti kebaikan Tuhan karena kita ada karena kebaikan Tuhan. Mengerti kebaikan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, orang yang bersyukur dan berterima kasih itu menghargai pertolongan Tuhan. Kalau kita berterima kasih kepada seseorang yang mengulurkan tangan untuk berbuat sesuatu, berarti kita menghargai pertolongan seseorang kepada kita. Kalau kita mengucap syukur, berterima kasih, gereja kita 33 tahun, karena kita menghargai pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri dia berbuat, maka kita bersyukur, berterima kasih karena tanda saudara sebagai umat Tuhan dan kita sebagai warga gereja menghargai pertolongan Tuhan itu kepada saya dan saudara. Menghargai pertolongan Tuhan. Kita tidak cuek saja begitu, tapi kita ingat. Bukan untuk mengagungkan seseorang, tetapi kenapa kita bersyukur? Berterima kasih karena kita menghargai pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dalam situasi dan keadaan sekarang, saya berbincang-bincang dengan Pak Yunus bagaimana cara kita bersyukur. Maka kita simpulkan, melalui virtual semacam ini kita lakukan. Ya, kita lakukan meskipun ya alat kita, perlengkapan kita sederhana, tapi saya katakan kita bersyukur kita sudah dapat melakukan yang dapat kita lakukan. Kita dapat memberikan apa yang dapat kita berikan. Kita tidak melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak melakukan apa yang tidak dapat kita berikan, tapi kita berikan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Ulang tahun Bapak Ibu sekalian memberitahukan kepada saya secara pribadi, kepada gereja kita, umur kita ini semakin bertambah. Sekarang kita 33 tahun gereja kita menyatakan sudah seumur umur Tuhan Yesus ya. Umur Tuhan Yesus 33 tahun kan. Ya, ada teman-teman bilang begitu. Ya. Dan memang begitu, 33 tahun. Itu menunjukkan bertambah. Saudara dan saya
saya memahami itu. Kalau gereja kita sudah 33 tahun, dan demikian umur saya tahun ini menjadi 66 tahun. Berarti bertambah umur saya. Ya, bertambah. Dan waktu Tuhan semakin dekat. Tidak tahu waktu Tuhan itu kapan bagi kita. Tapi waktu kita semakin dekat. Yang berikut ulang tahun itu, saudara sekalian, menunjukkan, menjelaskan kepada kita hidup dalam dunia ini semakin singkat. Semakin singkat. Jadi tatkala saya dan saudara berulang tahun memberitahukan kepada saya bahwa kita di dalam dunia ini sudah dipersingkat. Dalam arti sudah singkat waktunya, sudah berkurang. Ya, jatah saya berapa tahun tidak tahu. Jatah Bapak Ibu hidup dalam dunia ini beberapa tahun tidak tahu. Kalau misalnya itu sudah 80 tahun saya misalnya, semoga 80 tahun dikurang 66, tinggal berapa tahun lagi saya ada di bumi ini. Kira-kira begitu hitungannya kan? Ya. Singkat, bertambah terus, bertambah terus. Maka saudara sekalian, gunakan kesempatan ini dalam rangka kita menyembah dan mengagungkan Tuhan. Ya. Ada satu tempat hidupnya digunakan untuk mabuk-mabukan. Saya pernah kunjungi suatu tempat. Wah, ini kenapa dia begitu? Ini habis berpoya-poya hidupnya enggak karuan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, berulang tahun sekali lagi saya katakan, menjelaskan, memberitahukan kepada saya bahwa hidup saudara dan saya semakin singkat. Semakin singkat. Tambah umur, memberitahukan, menjelaskan, tambah singkat. Tambah singkat hidup ini. Gunakan kesempatan ini. Ulang tahun saudara sekalian mengingatkan saya dan saudara sejauh mana kita berbuat untuk Tuhan dan sesama. Jadi tatkala kita berulang tahun itu kita perlu mengevaluasi diri kita. Sejauh mana saudara dan saya berbuat sesuatu untuk sesama kita. Berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kebaikan-kebaikan kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Sejauh mana? Melihat dan mengevaluasi itu. Tatkala kita berulang tahun, Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan saya dan saudara sejauh mana berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau saya menghayati, mengingatkan kepada saya 33 tahun, gereja Tuhan ini berdiri ada di tempat ini, di Taman Cibodas ini. Mengingatkan kepada saya apa yang telah saya buat dari awal sampai sekarang. Dan saya melihat, memahami banyak hal yang dapat saya buat dengan segala kemampuan yang ada. Tetapi banyak hal juga yang kurang, yang tidak dapat aku lakukan di dalam kehidupan ini. Dan demikian saya mengerti, saya paham bahwa saya ini punya keterbatasan. Saya paham bahwa saya ada kemampuan yang dapat dikerjakan, dapat dilakukan dan diberikan. Mengingatkan sejauh mana saya dan saudara dapat berbuat sesuatu kepada Tuhan. Dengan demikian pelajaran kita dalam rangka ulang tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ingin katakan, saudara sekalian, hidup banyak kesulitan tetapi dapat dilewati. Sepanjang 33 tahun, banyak tantangan, banyak hambatan yang terjadi. Tetapi bisa kita lewati. Bisa kita lewati. Tatkala saya dan teman-teman dan jemaat waktu itu mengupayakan untuk dana, dan saya lebih banyak bagian keluar dan sebagainya. Saya menemui beberapa teman yang ada di Jakarta, bertemu, tetapi ada sesuatu yang menjadi pikiran. Saya berdiri di jembatan penyeberangan di Jalan Sudirman. Setelah selesai saya bertemu dengan teman, saya berdiri, tidak tahu apa yang saya buat. Karena waktu itu dana yang kita butuhkan untuk membangun gereja kita ini 502 juta. Dan kita tahu bahwa kita
adalah orang-orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja. Saya tidak tahu apa yang saya katakan, saya buat. Saya berdiri dalam lamunan karena tidak dapat dana. Ya. Dulu besar itu, besar dana 502 juta tahun 93. Besar. Harga semen 2.500. Sekarang berapa? 60.000 kan? Berapa kali lipat? Dah. Saudara sekalian, ada kesulitan di situ. Ada tantangan di situ. Apakah saya berhenti dalam rangka memperjuangkan dan bekerja buat Tuhan? Tidak berhenti. Akhirnya tatkala saya berhenti di jembatan itu dan akhirnya saya putuskan saya kembali ke rumah ke Taman Cibodas ini. Tidak apa-apa dan tidak mengendorkan semangat saya untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Banyak kesulitan tetapi bisa dilewati. Banyak hambatan tetapi bisa dilewati. Saudara sekalian, itulah menghayati ulang tahun dan kehidupan ini. Hidup banyak kesulitan tetapi dapat dilewati. Bapak Ibu sekalian coba memperhatikan perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian. Banyak kesulitan demi kesulitan yang terjadi, tapi hari ke hari kita dapat lewati. Buktinya saya dan saudara hari ini bisa menyembah Tuhan, bisa melayani Tuhan. Meskipun ada hambatan kemarin, kita bisa lewati karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Hidup banyak kesulitan, tetapi bisa dilewati. Saudara sekalian, pelajaran bagi kita dalam hidup ini banyak beban yang berat, tetapi ada kemampuan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa memikul beban itu, sehingga kita bisa melangkah lagi, kita bisa berjalan lagi. Saudara sekalian, beban berat, tetapi bisa dipikul dan sanggup melewatinya, karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba renungkan, hayati dalam perjalanan hidup kita. Kadangkala betapa beratnya mengarungi kehidupan ini. Waktu saya bersama jemaat, Bapak Ibu memulai jemaat di sini, saya seringkali terbangun di tengah-tengah malam, maka di kamar saya katakan kepada Ibu, jangan kertas ini jangan dipindah-pindahkan ya, karena terbangun saya ada terpikir dan saya bangun harus saya tulis. Kadang-kadang menggigau karena memikirkan secara khusus perizinan gereja waktu itu. Berat. Saya katakan kepada teman, sekarang saya tidak tahu lagi apa yang saya buat. Mungkin ada seorang bapak teman saya, mungkin bapak ada jalan, ada pemikiran untuk menolong saya. Dia katakan, Pak Gumai, nanti kita pergi ke sana. Ada jalan. Saudara sekalian, beban ini berat, tapi bisa kita lewati. Kita ada kemampuan, kita ada kekuatan untuk memikulnya, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan perjalanan hidup ini. Seberapa berat yang Bapak Ibu dan saya alami, jalani dalam kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu dan saya, gereja kita berulang tahun hari ini dan ada sebagaimana kita ada. Bukan ringan, ada beban. Tetapi Tuhan memampukan saudara dan saya untuk dapat melewatinya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa memikul beban, menjalani kehidupan ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kesulitan ada beban yang berat, jangan lari. Tadi malam saya berbicara di tengah-tengah youth community tentang bunuh diri. Saya mempelajari tentang bunuh diri itu, para orang terkenal, para artis, itu mereka bunuh diri karena depresi dan stres. Depresi. Karena tidak mampu lagi memikul beban, memikul tanggung jawab dan apa saja yang menekan hidup mereka, sehingga mereka menjadi depresi dan akhirnya berujung kepada bunuh diri.
Saudara sekalian, tatkala Bapak Ibu dan saya mengalami pergumulan dan punya beban yang berat, datang kepada Tuhan. Bukan lari kepada Tuhan, tapi datang kepada Tuhan. Datang. Beberapa artis yang saya baca riwayat hidupnya, mereka depresi, stres, mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi datang ya dengan pikiran mereka dan mengevaluasi, akhirnya sampai kepada titik, saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat lagi, saya tidak lagi berguna dan dapat berbuat sesuatu. Akhirnya kesimpulannya dalam pikirannya, saya bunuh diri. Saudara sekalian, beban berat, tapi Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan kepada saudara dan saya. Saya 66 tahun melayani berumur ini, dan hampir 40 tahun saya melayani, banyak tantangan dan kesulitan dan beban, ya. Saudara sekalian, tapi bisa dilewati. Di tengah-tengah kami memulai pelayanan ini dengan serba tidak ada, dan saya katakan kepada ibu, tidak perlu kita ribut karena uang tidak ada atau tidak punya apa-apa, karena ribut tidak mendatangkan solusi, ribut tidak mendatangkan jalan keluar dan menyelesaikan masalah. Lebih baik di tengah-tengah kesulitan dan punya beban itu, suami istri dan keluarga bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Dan itu tidak lupa, saya katakan kepada ibu waktu kami memulai pelayanan ini. Karena ribut juga tidak akan mendatangkan sesuatu menyelesaikan masalah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, pelajaran yang berikut yang saya sampaikan saudara sekalian, supaya kita tetap setia ikut Tuhan dan melayani. Artinya Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan saudara dan mengingatkan kita semua supaya setia terus melayani Tuhan dan ikut Tuhan. Jangan ada hambatan, berhenti. Jangan ada beban, berhenti. Jangan ada kesulitan, ada beban, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan pelayanan, kita tinggalkan pekerjaan Tuhan, terus menerus melayani. Karena beban dan kesulitan itu untuk membuat saudara dan saya menjadi semakin matang, semakin kuat dan semakin mengerti pertolongan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pelajaran bagi kita untuk mengingatkan supaya saudara dan saya setia ikut Tuhan dan melayani. Jangan berhenti, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kesulitan yang ada. Yang terakhir saya yang sampaikan, pelajaran bagi kita dalam rangka berulang tahun ini. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, supaya kita berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan dan sesama. Apa yang dapat kita berikan lagi. Kemampuan kita, pengetahuan kita berikan lagi untuk Tuhan. Dan untuk sesama kita. Untuk sesama kita. Karena ada waktunya, saudara dan saya tergeletak dan tidak dapat lagi berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tidak dapat lagi berbuat sesuatu untuk sesama. Maka kesempatan kita berulang tahun ini, saya mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya kita memberikan atau berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan dan sesama. Selama ini kita sudah berbuat untuk sesama, untuk Tuhan. Mari kita sesuai kemampuan kita berikan lebih banyak lagi kepada Tuhan. Ya. Saya katakan dengan Pak Yunus, coba kumpulkan anak-anak muda dengan sekarang zaman IT sekarang. Ya. Memang mendadak terpikir saya dengan Pak Yunus. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita mulai, kita berikan yang terbaik. Kita berikan apa yang dapat kita berikan di tengah-tengah perkembangan ini. Ya, kita berikan. Saudara sekalian, Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita. Tatkala kita akan mengingat semacam ini yang saya jelaskan tadi, saudara dan saya akan tetap setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Tuhan memberkati kita selama 33 tahun, Tuhan juga akan berkati kita di tahun yang baru. Tuhan sudah memakai yang generasi yang dahulu, Tuhan juga akan memakai generasi sekarang ini yang muda-muda. Tentu tidak sama. Kalau saya katakan tadi di zaman awalnya, para pendahulu mereka buat
kursi gotong royong, bersama-sama kerjakan sesuatu. Mungkin tidak seperti itu lagi zaman sekarang. Sudah main IT, ya. Ibadahnya kita harus begini, tapi kita dapat berbakti dan kita memakai dengan yang lain. Saudara sekalian, kita dapat berbuat sesuai dengan zamannya. Kita dapat melayani sesuai dengan zaman, dengan keadaan kita. Oleh sebab itu, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai berumur, maju. Karena Tuhan mau pakai semua, yang muda, yang tua, pria dan wanita. Dan Tuhan dipermuliakan dalamnya. Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan bagi kami. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan keagungan-Mu, dan nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan firman Allah dan doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin.